Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini saya ingin menanggapi komentar dari Ustadz Fahim. Saya terkejut melihat videonya Ustadz Fahim ini. Yang mana Ustadz Fahim ini ikut mengomentari permasalahan antara si pesulap merah dengan si Samsudin. Namun, di video tersebut si Ustadz Fahim ini mengatakan hanya sekilas menonton video dari pesulap merah. Saya rasa Ustadz Fahim di video ini, dalam mengomentari ini masih kurang, kurang mengkaji tentang keduanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Mungkin si Ustadz Fahim ini hanya melihat dari video Marcel salah satunya saja, tidak mengikuti yang sebenarnya. Apa tujuan Marcel? Seperti apa tanggapan Ustadz Fahim? Mari kita tonton bersama-sama. Misalkan dikit-dikit harus rasional, dikit-dikit harus rasional, tidak ada ilmu putih, tidak ada karomah. Ini tidak ada bedanya Anda dengan yang membid'ah-bid'ahkan tahlil misalkan nanti. Tawassul dibid'ah-bid'ahkan, tidak nyampe pahala dan lain sebagainya. Sama dengan kelompok-kelompok akhirnya yang mengkafir-kafirkan saudaranya. Pada akhirnya seperti itu. Kenapa saya sampaikan itu berbahaya? Hitam tidak ada ilmu putih. Dan yang mengatakan ilmu hitam dan ilmu putih ini adalah dukun katanya. Hati-hati Marcel, ini adalah pernyataan Anda yang tidak begitu jelas dan akan membuat satu blunder di dalam i'tikad atau keyakinan umat. Karena ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini si Fahim ini, Ustadz Fahim ini hanya mengambil sepotong mungkin. Kurang tahu lebih banyak tentang permasalahan antara keduanya, si pesulap merah dan Samsudin. Saya mengakui kealiman si Ustadz Fahim ini. Beliau memang alim. Saya mengakui, tapi saya rasa di masalah ini si Ustadz Fahim ini perlu mempelajari permasalahan yang terjadi antara si pesulap merah dan Samsudin. Dan perlu diketahui bahwasanya di video Marcel yang lain itu sudah jelas tujuannya. Marcel itu tujuannya apa, niatnya apa, itu sudah jelas, sudah dijelaskan semua. Jadi tolong dikaji kembali, dipelajari kembali. Jangan cuma hanya karena satu video antum ini langsung mengambil kesimpulan. Marcel ini bukan cuma si Samsudin yang didatangi, semua para YouTuber yang kontennya berkaitan dengan seperti itu, sama Marcel ini didatangi sama Marcel. Saya rasa Marcel ini sangat bagus. Saya bangga. Saya berterima kasih sekali sama Marcel ini. Lagi-lagi Anda mengatakan atau menyamakan nanti jadinya seperti orang yang mengkafir-kafirkan tahlil dan sebagainya. Mungkin Anda hanya melihat Marcel ini dari sisi zahirnya saja, dari sisi fisiknya saja. Coba Anda lihat lebih banyak dari video Marcel. Bahkan Anda mengatakan bahwasanya Marcel ini tidak pernah di pesantren dan sebagainya. Cobalah Anda cek videonya. Malah saya kagum sama Marcel. Walaupun dia mengerti agama, dia tidak penampilannya ya seperti itulah.
daripada orang yang tidak tahu agama, tapi lewat penampilan mereka, mereka mengambil kesempatan. Jadi, marilah kita bijak dalam menyikapi sesuatu. Saya tahu antum itu alim, faham ilmu hadis dan sebagainya. Dan saya pun sering menonton antum. Antum kan memang sering menyerang itu, bahkan berani sekali. Artinya orangnya berani menentang ulama-ulama yang lebih senior dari antum. Tapi ingat, tidak semuanya atau orang yang kalian komentari itu salah. Begitu pula antum. Walaupun antum alim, walaupun antum itu sudah ulama, tidak ada jaminan antum itu benar seterusnya. Semoga saja antum ini tidak salah dalam menanggapi hal ini. Jika Sudin salah, nanti mungkin Anda perlu minta maaf kepada umat Islam. Meskipun saya mungkin tidak berhak menghakimi, tetapi saya akan melihat dari sudut pandang akidah secara keilmuan. Bagaimana kita sebagai seorang muslim dituntut menjaga akidah ini sebagai barometer bahwa hamba Allah, umat Rasulullah SAW ini selamat atau tidak, ini tergantung akidahnya. Tergantung akidahnya maksud saya. Ini akan menjadi orang yang beruntung atau buntung, ini tergantung akidahnya. Ketika akidah kita sudah tidak bisa dijaga dengan baik, artinya bagaimana i'tiqad kita kepada Allah, Rasulullah, kitab Allah, malaikat Allah, hari akhir, kepada alladzina yu'minuna bil ghaib, hal-hal yang gaib yang bagaimana ini sudah ditentukan oleh Allah dan ini harus diimani sebagian oleh kita, sebagaimana kita dengarkan, kita tahu di dalam Al-Baqarah di awal-awal. Maka saya akan menyampaikan dalam hal ini, akan mencoba bagaimana saya sebagai orang yang i'tidal, kemudian bagaimana orang yang betul-betul menengahi dari persoalan ini semua. Baik, pernyataan saya yang saya sampaikan, dan mohon maaf ini disampaikan oleh salah seorang santri, kebetulan dibahas di dalam pelajarannya di sekolah, maka kita sampaikan ini ada pertanyaan semacam bagaimana sikap Anda, bagaimana umat kebingungan tentang adanya siapa yang benar, Gus Udin apa si pesulap merah. Ketika saya pelajari, saya tidak paham siapa itu Marcel, siapa itu Pak Udin, saya tidak begitu paham, tapi saya lihat sepintas ketika di awal-awal Marcel sudah mengatakan ini mengatakan bahwasanya tidak ada ilmu hitam, tidak ada ilmu putih, dan yang mengatakan ilmu hitam dan ilmu putih ini adalah dukun katanya. Hati-hati Marcel. Nah, jadi di sini perlu dicatat bahwasanya si Ustadz Fahim ini tidak mengetahui siapa Marcel dan tidak mengetahui siapa Udin. Saya kira dalam hal ini perlu dikaji kembali. Ini perlu dicatat. Ini adalah pernyataan Anda yang tidak begitu jelas dan akan membuat satu blunder di dalam i'tikad atau keyakinan umat. Jadi untuk hal ini buat Ustadz Fahim, saya kira antum ini perlu dilihat lagi, dikaji lagi siapa Marcel dan apa tujuannya Marcel. Dan Marcel pun sudah menjelaskan di beberapa videonya orang, di beberapa channelnya orang tentang gaib. Dia sudah menjelaskan dia bukan nggak beriman, dia itu beriman, percaya dengan adanya alam gaib, barang gaib ini Marcel percaya. Bahkan teman-teman dia pun santri. Dalam permasalahan ini si Marcel itu ingin mengungkap praktek-praktek perdukunan
yang mengatasnamakan karomah, tapi triknya trik sulap. Itu perlu dicatat oleh Ustadz Fahim ini. Mohon maaf, saya hanya orang biasa. Cuman karena ada keganjalan dalam diri saya ini, saya terpaksa, walaupun dengan rasa seandainya kata-kata saya kurang sopan kepada Ustadz Fahim, saya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.